Ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana toh. Iya, gerhana. Tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi, dan bulan terletak segaris. Kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya? Bener banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan toh? Punya dong. Bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kabur atau penumbra. Kamu tahu gak? Gerhana bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh, Bol? Ada gerhana bulan total. Terjadi saat bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Terus ada gerhana bulan sebagian. Terjadinya sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Oh, jadi bulannya setengah di umbra, setengahnya lagi di penumbra ya? Bener. Nah, habis itu ada juga gerhana bulan penumbra. Bulannya berada di dalam bayangan penumbra bumi. Bol, ada ndak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih, kata berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari, Danang. Apa matahari, bumi, dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya, segaris. Tapi urutannya kebalik, Danang. Yang benar itu matahari, bulan, dan bumi. Oh gitu. Jadi waktu siang hari, mataharinya terhalang bulan dong. Bener. Tapi karena bulan lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Oh iya, bulan punya bayangan umbra sama penumbra juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya? Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Iya, Danang, kata berita sih, paling lama terjadinya 7 menit. Selain itu, ada juga gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Karena bayangan penumbranya besar, gerhananya jadi cukup lama ya. Bener banget, Danang. Gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama daripada gerhana matahari total. Ada satu lagi nih, namanya gerhana matahari cincin. Terjadinya di bagian bumi yang terkena lanjutan bayangan umbra. Loh, kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Iya, soalnya bulan lagi ada di titik terjauhnya bumi. Ukuran bulan terlihat kecil, jadinya cuma menutupi bagian tengah matahari saja. Makanya kelihatan kayak cincin deh. Oh gitu toh. Wah, lihat Bol, bulannya udah kelihatan. Wah, lega aku, udah terang lagi. Ternyata gerhana itu bukan karena bulan atau matahari dimakan ya. Tapi kalau makan terang bulan sih, aku mau banget. Ah,
Oke, sudah jelas tadi? Ada gambaran tentang videonya tadi. Siapa mau menyampaikan sebuah info atau apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Silahkan. Gerhana bulan nggak dimakan monster. Ya, itu oke. Betul. Berarti kan yang apa misalnya gerhana matahari gitu cuma kalau bumi itu berputar kan, jadi cuma di situ aja ya, nggak kayak di kiri kanannya gitu, nggak ya, di sebelah kiri kanan kan dan berputar. Ya, Bu. Sebentar, kalau yang Bu Asmi tangkap pertanyaanmu, itu memang juga akibat ya bumi berputar dan bulan juga berputar ya. Jadi kan kalau gerhana matahari itu kan yang di tengah siapa? Bulan. Nah, bulannya itu kan bergerak ya. Sementara buminya juga bergerak. Nah, bagian bumi yang akan mengalami gerhana matahari itu ya hanya yang memang tertutup oleh umbra atau penumbra bulan ya. Karena bulan itu juga berputar ya. Nah, ketika pas bulannya itu segaris atau nutupi bagian bumi, nutupi sinar matahari yang ke bumi, itu terjadi gerhana matahari. Ya, jadi memang itu momen langka ya, Nana ya. Itu peristiwa alam ya. Apa namanya? Nggak bisa disetting ya. Jadi hanya terjadi ketika tadi itu matahari, bulan, dan bumi segaris. Kapan bisa segaris ya? Ketika memang mereka berputarnya itu pada posisi yang seperti itu ya. Begitu. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Aku, Bu. Iya, Gracia, gimana? Aku sebenarnya membahas materi kemarin sih, Bu. Kan kemarin tuh aku baca kan tulisannya bumi berputar tuh 23 jam sampai 24 jam. Terus dulu aku diceritain kalau bumi itu berputar cepet banget, Bu. Pas baca langsung kayak, wah, Oke, baik. Udah, Gracia. Nah, ya memang kalau kita gambarkan di apa ya, di video atau di gambar GIF yang bergerak itu ya, itu memang ya kelihatannya kayak cepet ya. Tapi nyatanya karena saking besarnya bumi, matahari dan benda langit lainnya, bumi itu berputar pada porosnya, berputar sendiri itu, ya ternyata 1 hari dari misalnya dari jam 12 malam sampai 12 malam lagi atau jam 9 sampai jam 9 lagi itu baru selesai 1 putaran dia. Ya emang lama jadinya ya. Jadi nggak kerasa. Karena naik kerasa ya kita kayak naik kereta atau naik apa gitu nanti kerasa gerakannya. Jadi saking besarnya, saking ya mungkin pelan ya jadinya ya. Kita nggak merasakan toh buminya geser dari barat ke timur. Nah, kan nggak kerasa ya. Nah, karena saking besarnya. Jadi memang 1 hari. Ya, nanti kita oleng dong kalau gerakannya cepat banget ya. Jadi selama 1 hari itu bumi berputar pada porosnya. Ada lagi? Oke. Kalau belum, Bu Asmi akan share materi yang kemarin akan Ibu kita bahas ya, kita diskusikan, kita pelajari bersama. Lalu nanti Bu Asmi akan sampaikan tugas anak-anak. Jadi ada tugas ya. Nah, tugasnya Bu Asmi sampaikan lewat Zoom. Oke, nah ini tuh ternyata 23 ya. Nah, ternyata ada 4 tadi yang dicatat video kurang 1 ya. Siapa ya yang nggak gabung ya? Ini baru yang dicatat tuh ada Davin, lalu Novi, lalu Darel. Siapa lagi ya? Satu lagi tadi Bu Asmi sebut, tapi Bu Asmi agak lupa tadi. Coba Caca. Oh, Caca. Sorry, Bu. Tolong dikirim ke Bu Asmi ya, Bit. Oke, baik. Bu Asmi mulai ya. Jadi ini dia gerakan bumi. Bumi yang warna apa nih? Yang warna hijau sama biru. Oke. Lah yang oranye itu apa? Matahari. Yang dan itu hijau.
Nah, yang bergerak siapa itu? Bumi apa matahari? Bumi. Dia gerakannya ngapain? Berputar Berputar. mengelilingi matahari. Oke, berputar mengelilingi matahari. Nah, sambil mengelilingi matahari, dia juga melakukan putaran pada porosnya, toh. Iya. Ini namanya ya. Kamu mengingatnya gini. Jadi benda langit itu, dalam hal ini bumi dan bulan ya, dia itu sama-sama mempunyai gerakan rotasi dan revolusi. Kamu mengingatnya gini, kalau sebentar. Kalau rotasi itu artinya berputar pada porosnya. Berputar sendiri ya. Tapi kalau revolusi itu mengelilingi benda lain. Ingat-ingat, rotasi itu muter sendiri, revolusi itu memutari benda langit lain. Kalau bumi ya mengelilingi matahari. Kalau bulan mengelilingi bumi. Itu revolusi. Jelas perbedaan rotasi dan revolusi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Mantap. Nah, rotasi bumi itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Atau gerakannya itu dari barat ke timur ya. Kebalikannya terbit dan terbenam matahari itu loh. Nah, waktunya atau kala rotasinya itu 23 jam 56 menit 3 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Jadi tadi itu bumi berotasi selama 1 hari. Nah, sedangkan revolusi itu dia mengelilingi matahari yang gede banget. Itu sangat lama ya, 1 tahun anak-anak ya. Jadi bumi baru menyelesaikan putarannya mengelilingi matahari itu selama 1 tahun. Atau 365 1/4 hari. Nah, tapi kita ngitungnya biasanya harinya aja ya, yang pas ya. 365. Selama 1 tahun ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember tuh, bumi baru selesai berevolusi. Ya. Nah, di sini kan ada lebihnya ya, 1/4 hari ya, Nak ya. Maka, ini kan kalau selama 4 kali atau 4 tahun, berarti kan jadi 1 hari ya. Nah, maka kadang-kadang ada tahun di mana bulan Februarinya tuh harinya ada 29, bukan 28. Ya. Nah, coba kamu tengok. Tahun ini, tahun 2022, Februarinya 28 atau 29 hari. 28, Bu. 28, Bu. 8. Nah, Kalau misalnya Februari ada 29 hari itu kan 4 tahun sekali kan, Bu? nah betul sekali 4 tahun sekali. 20 kemarin tuh Iya, lahirnya tanggal 29. hari. Oke. Yang 2020 kemarin ya? Itu Iya. Januarinya ada 29 ya. Nah, terus kapan lagi berarti ada 29 hari? 4 tahun. Kalau 2024. Oke. 2024 ya? Betul sekali ya. Jadi Jadi itu namanya tahun apa ya namanya itu? Tahun apa, Kak? Kabisat, betul sekali. Nah, jadi di tahun kabisat itu, ya, cara ngecek tahunnya tuh tahunnya habis dibagi 4. 2024 itu kan habis dibagi 4, nggak ada sisa. Tapi kalau 2022 itu nggak habis dibagi 4, maka pasti Februarinya 28 hari. Nah, itu tuh karena 4 tahun sekali itu ya dari penjumlahan ini loh. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 jadinya kan 1. Jadi setiap 1 tahun sekali ngeplus 1 hari. Jadi ada 366 hari. Kalau tahun kabisat. Kalau tahun ini berarti 365 harinya ya. Itu anak-anak. Itu karena ada revolusi bumi ya. Nah, nanti kita akan juga belajar tentang sistem penanggalan. Ini sudah pernah sebenarnya pas kita bimbel ya. Oke, next. Ini ada akibat rotasi bumi. Nah, coba apa ya? Ius dibacakan sampai gelap ini. Akibat rotasi bumi. Akibat rotasi bumi. Gerak semu harian matahari. Gerakan yang mengesankan seolah-olah matahari terbit di timur dan tenggelam di barat.
terjadi pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari disebut siang atau terang. Bagian bumi yang membelakangi matahari disebut malam atau gelap. Oke, baik Yus, terima kasih. Nah, karena bumi itu berputar pada porosnya, ya, muter sendiri tadi itu, maka ada yang namanya gerak semu harian matahari. Karena rotasi itu kan 1 hari loh, maka gerak semu harian. Kalau revolusi itu kan 1 tahun, maka nanti ada yang namanya gerak semu tahunan matahari. Nah, apa itu gerak semu harian matahari? Nah, namanya saja gerak semu. Semu itu tidak nyata, nggak asli. Apakah matahari bergerak? Tidak. Tidak. Yang bergerak siapa? Bumi. Yang bergerak bumi. Nah, tapi kok matahari kok terbit dan terbenam ya? Bergerak loh berarti. Bumi berputar. Betul. Karena semu. Nah, jadi itu tuh kayak seolah-olah ya mataharinya terbit di timur, terbenam di barat. Itu nggak nyata ya. Kenapa bisa demikian? Karena buminya muter ya. Berputarnya kebalikannya terbit dan terbenamnya matahari tadi itu. Jadi kayak seolah-olah mataharinya terbit, mataharinya terbenam. Nah, itu karena adanya rotasi bumi. Selain itu, terjadi pergantian siang dan malam. Nah, pas kamu tidur tadi, ya itu kan malam ya. Sekarang kamu saatnya sekolah, berarti pagi, siang ya. Nanti sore juga matahari sudah masih kelihatan walaupun akan terbenam. Lalu ini sekarang ini berarti posisi bumi kita yang kita alami sekarang ini berarti buminya tuh sedang menghadap matahari atau membelakangi matahari, Nak? Menghadap matahari. Menghadap matahari. Menghadap matahari. Oke, menghadap matahari ya. Kalau nanti pukul 20.00 berarti posisi bumi kita atau tempat kita membelakangi matahari. Oke, jadi kita se-DIY sekarang ini sedang mengalami siang ya. Yang nggak hanya se-DIY se-Indonesia atau beberapa negara yang sedang menghadap ke matahari itu pasti sedang mengalami siang. Oke, selain itu ada akibat lainnya. Tolong dibacakan oleh Odil. Iya, Bu. Oke, dibacakan dari yang ini sampai terakhir. Dari yang mana, Bu? Nggak terlihat. Dari yang pemepatan, terjadinya pemepatan. Oh ya, Bu. Terjadinya pemepatan bumi di daerah kutub. Terjadinya penggembungan di daerah khatulistiwa atau ekuator. Adanya perbedaan waktu di berbagai tempat. Indonesia terletak di antara 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Sehingga panjang wilayah Indonesia 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Terjadinya pembelokan arah angin, terjadinya pembelokan arus air laut. Oke, terima kasih Odil. Nah, selain tadi yang disebutkan oleh Ius, nah ada juga beberapa akibat lainnya karena bumi itu berputar pada porosnya, yaitu bagian kutub itu menjadi pepat atau datar. Jadi semakin sering berputar, berotasi itu ya. Lama-kelamaan buminya tidak berbentuk bulat persis seperti bola itu ya, tapi semakin pepat ya. Terus di bagian kutubnya, bagian khatulistiwa atau tengahnya, itu semakin menggembung. Jadi kayak nanti bentuknya kayak telur tuh loh, elips gitu loh ya. Lonjong. Enggak bulat penuh gitu ya. Karena berputar. Jadi yang tengah itu kayak semakin melebar gitu ya. Sementara kutubnya semakin pepat. Nah, lalu ada perbedaan waktu. Nah, di Indonesia ini ada 3 pembagian daerah waktu ya, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Ini karena memang ada
derajat-derajat yang berbeda ya di sini ya. Setiap 15 derajat itu kan selisihnya 1 jam. Misalnya sekarang di sini di Jogja ya sedang jam 11. Maka di Bali jam berapa, Nak? 12. 12. Di Papua sana Jam 1. jam 1. Wah, udah siang banget ya. Karena memang WITA terjadi itu perbedaan. kepanjangannya apa, Bu? Apa, Nak? WITA itu kepanjangannya. Indonesia Tengah. tengah ya, bagian tengah, TA, tengah. Biar nggak Ya, sama tengah. dengan yang timur ini loh. Oh. Kan WIT kok timur. WIT. Heeh. Tengah. Oke, terus selain itu terjadi pembelokan arah angin dan arus air laut. Jadi karena buminya berputar tuh ya arus air, arah angin itu ikut berbelok ya karena muter tuh buminya. Itu anak-anak. Meskipun itu tidak terlalu kita rasakan ya. Nah, selanjutnya akibat revolusi bumi. Silahkan Tita dibacakan semuanya Tita. Akibat revolusi bumi. Akibat revolusi bumi, gerak semu tahunan matahari. Gerakan yang seolah-olah matahari condong ke sebelah utara atau selatan. Terlihat dari rasi bintang yang berbeda. Perbedaan lama siang dan malam. Oke, baik. Terima kasih Tita. Nah, revolusi bumi itu kan setahun. Ya, maka terjadi gerak semu tahunan matahari. Gerak yang tidak nyata dalam 1 tahun, matahari itu seolah-olah condong atau kayak kelihatan agak di sebelah utara, oh agak di sebelah selatan. Nah, itu karena bumi itu mengalami revolusi. Kadang-kadang kan bumi itu ada di titik terjauh atau terdekat dengan matahari ya. Karena lintasan bumi mengelilingi matahari itu kan elips ya atau lonjong ya. Jadi kadang-kadang agak jauh, kadang-kadang agak dekat ya. Nah, ini memengaruhi ya. Terus ada rasi bintang yang berbeda. Anak-anak pernah melihat rasi bintang di langit? Bintang tuh kayak gimana tuh? Jadi rasi bintang itu Nyambungin itu bukan sih? betul sekali. Jadi bintang itu kan ada yang jaraknya berdekatan atau mungkin lebih nampak ya, lebih terang. Nah, itu tuh mereka kalau dihubung-hubungkan itu bisa membentuk gugusan bintang. Ada yang bentuknya seperti layang-layang. Ada yang bentuknya kayak segitiga. Nah, nanti kamu bisa searching juga di web yang dulu pernah Bu Asmi kasih tahu itu loh. Wahana Jelajah Angkasa itu loh. Nah, itu mungkin besok aja ya. Kalau sekarang belum sih. Nanti waktunya tidak cukup ya. Atau kamu bisa searching sendiri. Rasi bintang. Nah, itu karena revolusi bumi juga. Lalu perbedaan lama siang dan malam. Jadi di negara-negara khususnya di daerah kutub ya, kutub utara selatan. Itu tuh lama siang dan malamnya tuh berbeda. Ada yang siangnya tuh lebih lama gitu loh ya. Kayak di Finlandia misalnya. Itu mengalami siang dalam waktu-waktu tertentu loh ya, nggak selalu ya. Itu siangnya tuh lebih lama, lebih panjang. Jadi kayak sampai jam 12 malam tuh masih terang. Kayak masih ada matahari gitu loh, nggak gelap. Nah, nanti kamu bisa searching juga negara mana saja yang waktu siangnya tuh lebih lama. Nah, jadi malamnya atau gelapnya tuh cuma sebentar. Karena ada revolusi bumi ini. Kalau di daerah kita, di negara kita kan dekat Katulistiwa. Nah, maka kalau di tengah tuh aman ya. Jadi kayak nggak terlalu ngefek ya. Sama ya lamanya siang dan malam. Itu. Nah, itu akibat revolusi bumi. Nah, ada lagi adanya perubahan musim. Nah, musim kalau di tempat kita ada berapa musim, Nak? Musim kemarau sama musim hujan. Oke, betul. Ada 2 ya. Karena kita dekat Katulistiwa. Tapi kalau negara yang jauh dari Katulistiwa, itu mengalami 4 musim. Nah ini, dari musim dingin. Indonesia nggak 4 musim aja, jadi nggak. Iya, karena negara kita dilalah di dekat Katulistiwa ya, Nak. Jadi nggak Ada bisa. 4 musim, Bu. Ada 3 ding. Ya, ding 3. Kenapa nggak di Katulistiwa? Apa nggak pindah aja? Wah, ayo kamu harus pindah negara kalau kayak gitu. Jangan dong ya. Tapi Jadi kenapa kalau WNI di aja. gunung-gunung itu ada salju? Kadang-kadang di Gunung Jaya-Wijaya itu ada salju gitu. Kenapa kira-kira? Apa karena suhunya terlalu tinggi, Bu, di atas? Iya, betul sekali. Karena itu tinggi ya, sehingga itu nanti suhunya
sangat rendah sehingga bisa terbentuk salju, ya. Itu hanya tempat, ya itu hanya di situ ya berarti ya. Atau mungkin kadang di Dieng itu pernah ya, misalnya embunnya berubah menjadi titik-titik kayak salju gitu. Ya es, maksudnya lebih ke es gitu sih, karena suhu yang ekstrim. Tapi itu kan tidak menjadi musim ya kalau di kita. Kalau musim itu kan rata-rata cuaca dalam kurun waktu yang agak lama ya. Gitu. Bu, Dan di wilayah yang luas. Bu mau tanya, Bu. Siapa yang nemuin waktu rotasi bumi sama waktu revolusi bumi, Bu? Ayo, siapa? Ayo. Wah, harus searching ini. Nah, itu, Bu. Kok tiba-tiba aku kepikiran, Bu? Siapa yang Oke. Armstrong. Yang Oh ya? mendarat di Oh, bukan. Bukan dong. Mungkin kita harus searching ya kalau kayak gitu ya. Mau di searching di sini, nanti waktunya cukup enggak? Iya, cari sendiri aja, Bu. Atau siapa yang udah nemuin sambil searching? Bu, katanya ada hujan batu. Nah, itu kalau gunung meletus. Tapi dulu memang ada kan, Bu, di perang kedua hujan makanan. Wah, itu nggak tahu ya. Itu cerita-cerita. Makanannya diangkat ke awan. Paling. Kalau Nah, itu enggak, nanti itu nanti kita cari sebagai PR aja ya. Maksudnya tuh silahkan mencari atau nanti kalian sharing juga di grup anak-anak ya. Tapi emang bener loh, Bu, ada hujan makanan dulu. Ya. Itu berarti niru apa resepnya ya? Apa itu? Cold bread itu lah. Enggak ya itu. Itu fiksi ya yang Kala revolusi bumi. Nah, nanti kamu searching ya yang ditanyakan Onel itu ya. Udah ketemu. Oke, boleh disebutkan. Tapi harus dari beberapa sumber ya. Maksudnya jangan cuma satu ya. Sementara siapa? Wido? Siapa Gwit? Ini ilmuwan muslim yang terlahir di sekitar Zongzina ini, Bo? Yang diketikan Adit ini, Bo? Kayaknya ya. Enggak, Bu, cuma bercanda aja, Bu. Bukan itu, Bu. Waduh, kamu bercanda ini, wah. Main-main kamu. Gitu, kawan. Jangan sesat dong. Menyebar berita hoax nanti ya. Oke, nanti lebih lengkapnya silahkan searching ya. Bernama Abu Abdallah Muhammad bin Jabir. Namanya. Oh iya, namanya agak susah ya. Nanti di searching ya. Siapa ketikin di chat. Yo, diketik boleh. Oke, sambil nunggu Guido ngetik ya. Bu Asmi mau tanya, berarti sekarang di belahan bumi utara tuh mengalami musim apa? Dingin. Iya. Dingin, oke. Di bumi belahan selatan? Panas. Summer. Oke, ini ya, karena sekarang kan masih di Januari ya, berarti di posisi ini ya, nomor 4 nih ya. Bu, mau tanya. Apa? Kenapa kalau setiap Bu, itu Bu, jawabannya udah ada itu, Bu. Oh Abu Abdallah ya. Muhammad bin Jabir bin Sinan al-Raqi al-Harani al-Syafi al-Batani. Binnya nggak bisa. Panjang banget ya. Binnya nggak usah dibaca, yang dibaca tuh cuma Nabi Abdullah Muhammad. Nah, itu kalau Oke. dia tuh ntar aja. Ya, terima kasih sudah sharing, sudah searching, sudah aktif dan kritis. Mantap jiwa. Nah, lanjut ya. Nah, kita ke gerakan bulan. Seperti bumi tadi, bulan tuh sama. Dia berputar pada porosnya atau rotasi ya. Dan juga mengelilingi benda lain atau revolusi. Tapi kalau bulan ini revolusinya ya mengelilingi bumi. Ya. Nah, tapi secara tidak sengaja karena dia ikut mengelilingi bumi, dia ikut terus gitu loh kemana bumi bergerak, dia ngikutin terus. Karena bulan ini kan satelit alaminya bumi ya. Nah, maka ketika bumi itu mengelilingi matahari, ya si bulan tuh secara nggak sengaja tuh ikut. Ya, itu namanya gerakan spiral. Nah,
Ternyata waktu rotasi dan revolusi bulan itu sama ya, anak-anak ya. Yaitu berapa? Berapa waktu? Satu bulan. 1 bulan atau 29,5 hari. Nah, karena waktunya sama, maka terjadi wajah bulan yang kita lihat atau permukaan bulan yang kita lihat itu selalu sama. Ya kayak gitu bentuknya bulan. Kayak gitu kelihatannya bulan. Karena waktunya tadi sama. Jadi dia muterin diri sendiri sama muterin bumi itu bareng ya, 1 bulan. Nah, akibat dari revolusi bulan itu terjadi ini anak-anak. Fase-fase bulan atau perubahan bentuk permukaan bulan ya. Ada bulan baru ya. Yang gelap nggak kelihatan, bulan sabit ya. Jadi dia muter kan ya, muteri bumi ya. Lalu bulan Bulan baru paru. itu kayak gimana, Bu? Bulan baru tuh kayak nggak ada bulan gitu, Bu. Iya. Gitu. Terus bulan cembung, yang putih ini ya nak ya. Purnama, pernah lihat? Pernah. Terang Nah, bulan. Pernah, Bu, pernah. bagus ya. Bukan terang bulan loh ya. Wah, Terang bulan Terang itu makanan ya. bukan makanan lah. Terang Mm-mm. bulan yang bulan terang di malam hari. Bulan terang ya. Oke, terus dia muter lagi. Kalau sudah purnama ya dia akan mengalami fase cembung lagi, paruh lagi, sabit lagi, lalu bulan baru lagi dan seterusnya berputar. Ya. Seperti itu fase bulan karena bulan mengelilingi bumi. Selain itu juga terjadi pasang surut air laut. Jadi bulan itu apalagi pas purnama ya, dia itu kan punya gravitasi, gaya tarik. Jadi dia bisa menarik air laut. Kalau purnama berarti air lautnya tuh ketarik sampai tinggi, maka airnya pasang tinggi. Kalau enggak ya berarti dia surut, rendah airnya ya, sedikit. Kemudian selain itu, karena bulan tadi kan muteri bumi ya, maka kalau sampai segaris, tek, matahari, bulan, bumi, atau matahari, bumi, bulan, akan terjadi gerhana. Ya, karena si bulan tadi bergerak ya. Itu. Terus next, nah ini perbandingannya. Yang ini gerhana bulan ya nak ya. Nggak kelihatan. Jadi kalau gerhana bulan itu posisinya yang di tengah apa? Yang di tengah adalah bumi. Kalau gerhana matahari yang di tengah? Bulan. Bulan. Oke, jadi kalau urut ya, gedenya, yang paling gede kan matahari. Terus bumi, sedang. Bulan. Nah, kalau urut seperti itu namanya gerhana bulan. Tapi kalau yang di tengah itu kecil, si bulan, maka itu gerhana matahari. Ingat-ingat, terserah kamu cara mengingatnya bagaimana, semudah kamu. Ya. Terus kalau gerhana bulan itu ya terjadi malam hari, karena bulan kan terlihatnya mayoritas saat malam hari ya. Terus kalau gerhana matahari ya terjadinya pagi, siang, atau sore, karena matahari nampaknya ya ketika saat-saat ini juga ya. Terus waktunya, gerhana kalau bulan itu lebih lama. Kalau gerhana matahari hanya singkat, beberapa menit. Lalu jenisnya ini, ya. Anak-anak ingat nggak ini jenisnya? Yang membedakan yang apa ini? Kalau yang sama-sama punya kan yang total sama sebagian loh. Iya. Nah, sama-sama punya total dan sebagian. Yang membedakan kalau bulan itu dia punya gerhana penumbra ya, penumbra ya. Kalau matahari dia punya istilah gerhana matahari cincin. Nggak berlaku sebaliknya loh ya. Misalnya gerhana matahari penumbra nggak ada ya. Hanya ini ya istilahnya ya. Lalu apa yang terjadi ketika gerhana? Kalau gerhana bulan ya bulannya tampak kemerahan. Kalau gerhana matahari, mataharinya tampak kemerahan. Itu. Nah, kita lihat skemanya. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kalian. Kalian akan menggambar nanti ya. Menggambar gerhana matahari. Apa? Wah, Bu. Bisa ya. Oke, yang udah punya ya oke berarti ya. Nanti tinggal melengkapi aja. Jadi tugasnya nanti adalah kalian harus menggambar skema gerhana bulan dan gerhana matahari
di selembar kertas ya, digambar ya. Lalu diwarnai boleh, diberi keterangan ya. Lalu nanti dipresentasikan dalam bentuk video dan dikirim ke GC videonya itu. Wah, Jadi kayak dijelasin gitu loh. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang gerhana bulan apa. Kalian boleh pilih. Mau Pilih yang satu aja, Bu, satu saja, pinter, satu saja. Jadi yang wah, Bu. Full ultra combo, Berarti Bu. misalnya Gambar pakai video lagi. iya dong, biar lebih memahami. Kok tenggatnya Rabu pasti susah. Kok tahu sih tenggatnya Rabu? Kan ada tulisan. Kan ada tulisannya, Bu. Oh iya, ding, tenggatnya Rabu ya, udah tak tulis ya. Iya. Jadi tenggatnya Rabu ya, Nak ya. Bu, berarti Kan cuma 2, bulan 1, matahari 1. Gimana? Ngepresentasinya itu tuh cuma misalnya satu doang, Bu. Misalnya gerhana matahari doang, kayak gitu, Bu. Enggak. Gerhana matahari 1, gerhana bulan 1. Bulan 1. Jadi satu video satu gerhana ya. Dibikin satu video aja bisa nggak? Jadi langsung. Ini gerhana matahari apa? Ini gerhana matahari Mungkin apa? sama nggak, Bu, kalau kayak gitu? Bu. Kalau Iya. kalau dijadiin animasi aja boleh nggak? Astaga. Curang kali loh. Tapi ini gambar aja. Ini gambar aja. Ntar aku voice note. Screenshot boleh nggak Bu ini? Voice over gitu. Ntar voice over gitu loh, Bu. Ntar kasih gambarannya terus voice over gitu loh, Bu. Jangan dulu lah, nanti kamu nunjukkannya gimana. Bu, Gitu, buminya Bu, boleh kayak warna bocor, Bu. hitam aja boleh nggak Bu? Kan nggak ada biru sama hijaunya. Boleh. Biru aja. Boleh. Atau kamu mau pakai kertas lipat ya boleh ininya. Atau piye ya waktunya apa tak nganu ya? Aku bingung ya. Nek tadi kelas lain tuh Boleh diedit nggak, Bu? boleh banget. Oke. Nek tadi kelas lain tuh katanya cukup ya waktunya. Gimana dong? Iya. Ya coba nanti tak renungkan dulu ya. Kalau aku berubah pikiran ya nanti tak Harusnya, anu. Bu. Kan cuma 2. Harusnya, Bu. Kalau nggak salah. Ya nanti tak Gambarnya hitam putih doang. Matahari juga Bu. iya. Matahari 1, bulan 1. Nah, yang gerhana bulan itu kamu boleh pilih kan tadi ada 3. Mau yang gerhana bulan total sebagian atau penumbra silahkan. Atau kalau kamu mau 3-tiganya ya silahkan. Tapi kalau Bu Asmi intinya satu aja sih biar nanti kamu nggak bingung. Maksudnya gambarnya satu tapi kamu menjelaskannya kalau gerhana bulan tuh kan apa namanya? Bisa langsung digambar sekaligus ya. Misalnya Gambarnya- kamu mau 3. Gambarnya 1 susah. Ini 2. Oh iya, ya intinya satu aja nak. Gerhana bulan 1, Gambarnya boleh gerhana hitam putih matahari nggak, 1. Bu? Ya boleh. Kalau memang kamu nonton buku nggak, Bu? boleh, Boleh kayak boleh searching juga. Nek 3-tiganya kasih nilai plus ya, Bu ya. Nanti lama nggak videonya? Lamaan nanti malah. Engko iso tak kasih tahu. Nek misalnya nanti nggak bisa dikirim lewat GC, tolong WA. pakai link ya. WA, Jangan Bu, WA WA. toh. Nanti tuh penuh-menuhin itu loh kamu tuh. Terus Videonya dihapus juga Bu. menuhin HP ku, Bu. Dibiasakan pakai link. Kan udah pernah tak ajari toh. Pakai link YouTube boleh, Google Drive boleh. Aku nggak punya. Gimana Bu? Jangan Aku di gak lupa, private. Bu. Ayo piye. Oke, next. Sebentar ya, Nak ya. Ini ada info penting banget sebentar ya. Ini kamu sudah paham belum? Gerhana bulan total tuh pokoknya bulannya ada di daerah umbra, bayangan inti yang gelap, bukan bayangan samar-samar atau penumbra, tapi full ada di umbra. Itu gerhana bulan total. Kenapa gerhana bulan? Karena urutannya ini. Buminya di tengah. Gerhana bulan, lalu ini ada di full umbra, maka ini total. Beda lagi dengan ini. Coba dipahami dulu.
Ini yang setengah kan, Bu? Bagi. Iya, yang setengah atau separuh. Aduh, ada telepon ya. Sebentar ya, Nak. Halo. Halo, maaf. Halo. Tadi ada iklan. Iklan. Bu, kalau ngerjainnya kelompok boleh nggak, Bu? Bang. Apa? Kalau kerja kelompok boleh nggak? Iya, kelompok boleh seizin orang tua, tapi itu tetap sendiri-sendiri loh ya. Ngapain kerja kelompok, Bu? Iya, kali misalnya Kan kamu mau gambar. sharing apa atau latihan presentasinya gimana. Terus yang sebagian anak-anak, bulan ingat urutannya, matahari, bumi, bulan. Mabulmi, ya. Mamibul. Matahari, bumi, bulan. Sebagian itu artinya bulannya sebagian ada di umbra, sebagian ada di penumbra. Ya kan, ini kan separuh-separuh loh. Maka ini namanya gerhana bulan sebagian. Jatuh seperempat, Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Ini masih dianggap sebagian ya. Bu, Oke. ntar kalau gambarannya matahari apa bulannya rada penyok gitu. Pakai koin ya Pakai Tuhan. tiket bisa, Grace. Atau pakai jangka. Kekecilan. Mami. Pakai jangka malah nggak bisa aku. Oh, kan kamu ada pelajaran matematika lingkaran loh. Hayu. Nah, ini latihan. Aku nggak pakai koin. Pokoknya harus yang rapi loh ya. Engko nanti penyok-penyok, ini garis-garisnya tuh nggak akan kelihatan, nggak akan ketemu. Ini kan penting loh garisnya ini loh untuk menunjukkan umbra penumbranya itu kan penting ini garisnya. Pakai penggaris. Matahari penyok kan nggak masuk ya. Oke, jelas belum yang ini, yang sebagian ini? Separuh-separuh ada di umbra, separuh ada di penumbra. Bulannya ini loh. semuanya total. Nah, kalau yang semuanya di sini total. Kalau yang di sini, yang di penumbra nanti adalah gerhana bulan penumbra. Nah, ini dia. Ketika bulannya ada di penumbra, di sini juga, itu akan mengalami gerhana bulan penumbra. Kayak gitu. Bu, Hah? batas ngumpulin tugasnya kapan, Bu? Kalau rencana Bu Asmi sih Rabu jam 2. Gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh. Indo nggak ada tugas kan tadi? Indo ada tapi udah kirim tadi. Oh, oke. Ada ya, masih ada tugas lagi ya. Ah, iya kah? Tapi MTK. Orang ada waktu. Oh iya. Kan MTK ada. Oke, lanjut. Ya udah, nanti coba tak renungkan dulu. Maksimal seminggu mungkin. Yang penting itu kalian harus Sama Bu mengirim. Pia, Bu. MTK-nya dibatalin, ganti IPA gitu. Oh. Loh, Ya, kok enggak. gitu? Nggak bisa, nah itu nggak bisa. Oke, next. Kita piye. Nah, aku ngumpulinnya telat, maaf ya, Bu. Soalnya jadwalku ini padat banget, Bu. Wah, ya aku nggak tahu itu. Ya, nggak tahu toh kok tanya saya. Yo, lanjut dulu. Kalau gerhana matahari itu juga ada 3 jenis, total, sebagian, cincin. Nah, urutannya diingat-ingat. Yang kecil di tengah. Nih, bulannya di tengah. Ini berarti gerhana matahari. Nah, ini garis-garisnya tuh penting ya. Jadi di bagian yang hitam ini adalah umbranya, daerah yang bayang gelap ya, daerah gelap. Jadi yang mengalami gerhana matahari total tuh hanya bagian sini loh, Nak. Ini loh, kecil ini loh. Tapi kan ya gede, luas kan ya daerah di bumi segini itu luas ya. Nah, sementara pada saat yang bersamaan, ini kan penumbra ya, Nak ya. Sini penumbra, sini penumbra. Jadi bagian bumi yang sini dan sini itu kan kena penumbra bulan. Maka dia mengalami gerhana juga, tapi bukan gerhana matahari total. Tapi gerhana matahari apa ya kira-kira ya?
Kalau yang di daerah Penumbra. penumbra. Nah, tidak ada gerhana matahari penumbra. Sebagian. Iya itu. Nah, Itu kan cincin. sebagian. Betul sekali. Jadi kalau yang di sini itu, ini total. Sementara yang di sini dan di sini, di saat yang bersamaan, mengalami gerhana matahari sebagian. Karena penumbra. Jadi tidak ada gerhana matahari penumbra. Adanya gerhana bulan penumbra. Kalau bulannya di sini. Oke, nah. Ini dia gerhana matahari sebagian. Nah, ketika bumi ini bagian sini tok loh ya, yang mengalami gerhana matahari sebagian karena ada di penumbra bulan. Sementara kalau posisinya kayak gini, tidak ada bagian bumi yang mengalami gerhana matahari total ataupun cincin nggak ada kalau kayak gini. Adanya cuma gerhana matahari sebagian. Di sini tok. Yang sini aman, cuma mengalami siang biasa gitu. Yang sini mengalami malam. Nah, itu ya karena ada di penumbra bulan Bukannya maka kalau gerhana itu tuh harus sejajar ya? Apa nggak harus? ya Cuma sejajar. oh. Sejajar. Ya ini kan apa ya cuma penggambaran ya. Jadi sebenarnya kan ukurannya nggak seperti ini ya perbandingannya. Maksudnya ini kayak nggak sejajar gitu ya. Ini mungkin buminya kurang ke sini ya. Bu, itu Sebenarnya mataharinya pakai rada lonjong. oh iya nggak apa-apa. Jadi digambar boleh ya, Bu ya? Yo jangan lonjong banget ya, yang normal aja. Nah sebenarnya menggambarkan gerhana matahari sebagian tuh kayak gini yo bisa, tapi harus kamu kasih keterangan. Nah ini kayak telur ya. Nah sebenarnya kayak gini bisa, tapi harus kamu beri keterangan bagian mana. Misalnya kamu beri nomor juga boleh. Nomor 1 ini mengalami gerhana matahari sebagian. Nomor 2 mengalami gerhana matahari total. Atau kamu mau gambar yang ini, gerhana matahari cincin. Nah, ada 2 segitiga hitam kayak gini ya. Jadi, ini sangat langka ya, terjadi jika bulan itu berada di titik terjauh dari bumi. Jadi kan lintasannya kan lonjong ya, nah, elips gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh jauh banget dari bumi, kadang-kadang tuh deket banget dengan bumi. Nah, kalau terjadi seperti ini, jauh kayak gini, maka umbranya yang hitam ini kan nggak sampai ya ke bumi ya. Maka diperpanjang. Ya, nah, ini baru terjadi gerhana matahari cincin ya. Posisinya seperti ini, urutannya. Lalu ada perpanjangan daerah hitam atau umbra. Maka yang terjadi gerhana matahari cincin tuh yang sini tok. Nah, kalau yang sini terjadi gerhana matahari apa, Nak? Ini penumbra, ini penumbra. Gerhana matahari apa di sini dan di sini? Ayo, apa? Total atau sebagian? Bagian. Sebagian. Karena terkena penumbra. Kok nek terkena penumbra, nek gerhana matahari itu namanya gerhana matahari sebagian. Jadi konsepnya ini kena perpanjangan dari bayangan umbranya bulan jadinya cincin. betul sekali. Coba kalau buminya tuh di dekat sini ya, jadinya gerhana matahari total. Kalau di sini maksudnya, kalau di sini pas total ya. Kalau yang bayang-bayang kayak gini tetap penumbra. Kok penumbra? Sebagian. Bagian. Nah, ini karena buminya tuh kan jauh ya dari bulan, maka dia ada perpanjangannya. Tapi kalau buminya tuh dekat dengan bulan, misalnya di sini, ya nanti terjadi kayak gerhana total ini, matahari total ini. Nah, kayak gini, ini kan yang pas dekat. Coba pas jauh, nanti kan diperpanjang. Nanti kamu coba tengok bedanya. Kalau yang cincin itu ada 2. Matahari ya? Apa, Nak? Pokmen gerhana matahari kan, Bu? Ya, nanti pilih salah satu. Terserah mau yang cincin, total, atau sebagian. Bu, itu mataharinya lonjong, Bu, nggak bulat. Ya, nggak apa-apa. Kebetulan aja. Oke, next. Matahariku kota, Bu. Ya. Oke. Matahari itu mall. Matahariku manusia. Oke. Sekarang kita lanjut ke penanggalan. Nah, sekarang tanggal berapa, anak-anak? Tanggal 10. Nah, 10 Januari. Berarti itu menggunakan penanggalan yang apa? Yang Masehi atau yang Hijriyah atau Komariah?
Masehi. Masehi atau Komariah? Masehi. Masehi. Kalau Komariah tuh yang bulannya ini loh, Nak. Ada bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Rajab. Yang biasanya itu loh, bulan Muharram atau Syuro. Itu bulan berdasarkan revolusi bulan. Kalau yang harian kita, sekarang tanggal 10, besok tanggal 11, itu tuh berdasarkan revolusi bumi. Jadi sistem penanggalan tuh berdasarkan revolusi ya. Entah revolusi bumi atau bulan. Nah, singkatannya ini. Nama lainnya Masehi itu kan Syamsiah ya. Syam masih di bumi. Jadi ini berdasarkan revolusi bumi. Sama Komar, hijrah ke bulan. Ini boleh dicatat. Nah, ini penanggalan. Kalau Syams di Hijriah itu kan nama bulannya beda banget ya Bu ya. Di kamarku justru kalendernya. Iya, itu jarang sih digunakan. Itu hanya untuk kayak misalnya nek penanggalan Jawa itu loh, atau nek Islam itu loh. Kan ada tuh kayak gini. Kalau tanggal Jawa itu kan kayak pon wage gitu-gitu kan. Itu apa namanya pasaran. Kalau bulannya itu namanya ini. Tapi Bu, nek di laptopku nggak ngerti waktu itu apa munculnya jadinya bulannya gitu. Oh iya. Nah, itu berdasarkan peredaran bulan ya, Nak ya. Revolusi bulan ya kalau yang bulan-bulan kayak gini. Kok patah-patah? Oke, sinyalnya mungkin ya. Oke, itu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bu, sebenarnya itu ada awan. Apa? Awan kan kadang-kadang nutupin matahari jadi gelap gitu kan. Iya, tapi kan tidak selalu. Maksudnya kan awannya bergerak, bisa bergerak karena tiupan angin juga. Maksudnya nggak sampai hanya awan ya? Nggak ada. Gimana gerhana awan? Bosmi. Ya. Apakah semua planet itu bisa dimasukin, Bu? Oh iya, ya seharusnya kalau dengan berkembangnya teknologi, ya harapannya bisa sih, tapi sejauh ini ya belum ya. Nah, maka mungkin saja kamu the next, bukan the next master chef ya, tapi the next atau astronot ya. Tapi untuk bisa sampai ke tahap itu tentunya kamu harus banyak belajar, membaca, mencoba, bertanya, bereksplorasi, kayak gitu. Ya, Juska ganteng. Waduh, rambutnya oke banget. Oke, ada yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri, tugasnya sudah jelas belum? Belum, Bu. Aku nggak bisa. Dicoba dulu. Oke. Semuanya nanti kan dipresentasikan. Nanti kan berarti kan boleh dua video kan? Boleh ya, presentasinya boleh. Di caption aja nggak sih, Bu? Apa kayak misalnya gambar bulannya gitu nanti difoto nggak, Bu? Gambar gerhananya nanti difoto nggak? Nggak harus sih. Ibu akan menilai videonya itu. Kan nanti udah terlihat tuh gambarmu di videonya. Oke? Oke. Jadi kayak jadi satu kesatuan. Apa, Gracia? Bu, penjelasannya tuh di caption aja, Bu. Yo enggak di videonya. Oh, ini masih masih tanya-tanya yang tugas. Piye, ayo. Apa lagi? Hah? Ayo cari Bu Kensi ini loh. Ayo. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, kok ada absen tadi itu kok dicari Darel. Emang Darel nggak ikut tadi aja Darel di jam BI? Iya, tadi ikut. Nah, sekarang nggak ada Darel. Hilang. Darel. Oh, Darel ini mau 25 ya, berarti yang berkurang Darel. Dimarahin, Bu. Dimarahin, Bu. Apa dari awal nggak ikut? Parah. Kalau Novi memang nggak ikut. Novi nggak ikut. Davin nggak. Caca. Odelia, Vanessa. Caca tadi. Dimarahin. Ya, itu sih. Jelas belum? Jelas. Udah, kayak ayo. Kita tutup. Halo. Sudah anak-anak? Sudah. Kok nggak kedengeran ya? Pakai headset, Bu. Headsetnya putus. Bentar.
Bang Ming, Bang. Oh alah, suaranya nggak kedengeran tadi, makanya Bu Asmi nggak tahu. Tadi tak cabut mikrofonnya. Apa jenisnya headset. Oke, sudah anak-anak. Nanti untuk keputusan tenggat waktunya, oke, nanti Bu Asmi kaji ulang ya. Ya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kalau memang terpaksa nih. Kalau mungkin hari ini dapat nilai A++ ya. Waduh. Ya. Wis Yang penting kuisisnya dilengkapi. Terus pokoknya semester ini harus lebih baik. Kalau ada kesulitan silahkan WA, tanya, telepon atau apa. Kita jaga komunikasi. Oke? Oke. Sekarang kita akan tutup dengan doa ya. Ayo Juska, makanya dihentikan dulu. Kita akan berdoa. Juska bisa pimpin doa? Ya, latihan banget. Oke, silahkan Juska pimpin doa ya. Kita ambil sikap doa yang baik ya anak-anak. Aku yang milih permanen.